Itu yang di sebelah kamu laki-laki kan? Kok aneh ya? Dia kenapa pakai hijab gitu? Gak seharusnya loh pakai hijab. Itu sudah menyalahi aturan. Iya, tapi mungkin dia punya alasan sendiri. Jangan menilai dulu. Tapi kan tetap aja, apapun alasannya itu udah menyalahi aturan. Iya juga sih, Bu. Tapi kok dia bisa lolos ya? Maksud saya, kok nggak ada yang curiga gitu? Seharusnya kan petugas di sini pada curiga. Takutnya dia mau niat jahat. Jumlah penjualan bulan ini cukup baik dibandingkan bulan lalu, tapi ini belum sesuai dengan target kita. Tidak apa kalau memang belum sesuai dengan target kita. Setelah ini kita bisa evaluasi kekurangannya. Siap, Pak. Oh iya, Pak. Pak Ahmad jadi pergi umroh minggu depan. Ya, sesuai rencana saya. Jika tidak ada halangan, saya akan pergi. Selama saya umroh, kamu dan Damar yang akan menjaga butik ya. Ingat, jangan sampai ada masalah ya. Pak Ahmad tidak perlu khawatir. Saya dan Damar pastikan butik ini akan tetap aman. Bagus kalau gitu. Siska, kalau saya pakai baju ini bagus gak ya kira-kira? Mulai lagi nih. Kenapa sih dia senang banget pakai baju cewek, apalagi pakai hijab? Siska, kamu dengar gak apa yang saya bilang? Kenapa malah ngelamun? Iya, Pak. Kenapa? Maaf, tadi saya melamun. Kamu ini ya, masih pagi loh ini, udah ngelamun aja. Saya cocok gak pakai baju yang itu? Jujur aja. Menurut saya kurang cocok, Pak. Warnanya kurang cocok dengan ton kulit Bapak. Kamu benar, saya tadi hanya mengetes kamu saja. Saya pengen tahu kamu sudah paham atau tidak soal mode pakaian. Bagus, bagus. Terima kasih, Pak. Oh iya, di mana Damar? Saya nggak ngeliat dia dari tadi. Damar sedang melihat stok barang di gudang, Pak. Mungkin sebentar lagi dia datang. Baguslah kalau gitu. Saya pergi dulu ya, saya harus jemput ibu saya. Untuk hijab yang ini saya ambil, kamu tinggal catat saja. Iya, Pak, akan saya lakukan. Pasti hijab yang dibawa sama Pak Ahmad bakal dipakai. Kok bisa ya dia nyaman pakai hijab? Pak Ahmad udah pergi. Iya, baru aja. Mar, kamu ngerasa nggak sih kalau Pak Ahmad itu semakin nyaman pakai hijab, bahkan pakai baju perempuan? Dia kan fashion designer, wajar kali. Mungkin biar dia bisa dapat inspirasi buat bikin baju. Memangnya kenapa sih? Kok kamu malah nanya kayak gitu? Bukan gitu, tapi aku tuh ngerasa dari cara dia bicara, bahkan jalan aja tuh kayak perempuan. Kalau dilihat-lihat sih iya juga. Dia kayak waria. Bahasanya jangan terlalu frontal gitu, bisa nggak? Kalau Pak Ahmad denger gimana? Lah, dia kan udah pergi kok. Ngapain harus takut? Udah aku mau kerja. Semoga Pak Ahmad cepat-cepat tobat deh. Ngeri kalau kayak gitu terus, takut tambah parah. Hijab warna ini cocok sekali, anggun dan tetap sopan. Ini perjalanan besar, karena pertama kalinya aku akan umroh. Aku harus terlihat sempurna. Aku pasti akan terlihat sangat bagus pakai hijab ini. Orang-orang juga pasti tidak akan ada yang tahu kalau aku ini laki-laki. Aku coba pakai deh. Nah, bener kan? Aku emang cocok pakai hijab warna ini. Gak akan ketahuan kalau aku ini laki-laki. Kalaupun ada yang tahu, ya sudah, aku gak akan peduli. Yang terpenting aku bisa umroh. Ibu, gimana menurut ibu? Aku cocok gak pakai hijab ini? Kelihatan elegan kan? Kamu yakin mau pakai hijab seperti ini? Kamu laki-laki, Ahmad. Sebaiknya kamu gak usah pakai hijab. Bu, aku tahu kok kalau aku itu laki-laki. Emangnya kenapa kalau aku pakai ini? Anggap aja ini tuh menunjang penampilan aku. Kalau kamu tahu, kenapa kamu masih pakai hijab? Kalau soal penampilan, lebih baik kamu fokus ke ibadahnya aja. Jangan terlalu fokus ke penampilan. Aku tahu bu, kan aku emang mau fokus ke ibadahnya. Cuma bukan berarti aku nggak mikirin penampilan dong. Tampil modis dan anggun juga perlu bu, biar orang yang ngelihat nggak terganggu. Itu sama aja kamu masih mikirin penampilan. Udahlah bu, jangan terlalu mikirin aku pakai pakaian apa. Yang terpenting kan ibadahnya. Tuh pakaiannya kayak gini, bikin aku kelihatan modis dan anggun. Ahmad, kamu yakin dengan keputusan kamu ini? Perjalanan ke tanah suci itu bukan soal penampilan. Ibu, jelaslah aku yakin. Kalau aku nggak yakin, nggak mungkin aku mempersiapkan semuanya dari lama. Ibu hanya ingin kamu fokus pada hati, bukan pada apa yang kamu pakai. Bu, penampilan juga perlu. Tadi kan aku udah bilang. Udah ibu, tenang aja, aku pasti fokus kok ibadahnya. Ibu seharusnya doain aku supaya selamat sampai tujuan, karena besok aku kan mau berangkat. Ya udah, semoga kamu selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat juga, dan kamu nggak berpakaian seperti ini lagi. Makasih ya bu. Aduh. Ya ampun mbak, nggak apa-apa. Maaf ya tidak sengaja. Sini saya bantu. Nggak apa-apa kan mbak? Iya, gak apa-apa. Maaf juga, tapi saya nggak lihat jalan. Saya pikir gak ada mobil, makanya saya jalan santai tanpa nengok kanan kiri.
Syukur deh kalau Mbak gak apa-apa. Tapi ada yang luka gak? Mau ke rumah sakit? Gak usah, saya baik-baik aja. Gak ada yang terluka sama sekali. Jadi tidak perlu ke rumah sakit. Mbak mau kemana? Mau kita antar pulang? Saya benar-benar gak enak nih. Takutnya Mbak kenapa-napa. Tadi kan Mbak sempat jatuh. Saya nggak apa-apa kok. Kamu laki-laki ya? Kok berpakaian seperti itu? Memangnya tidak menyalahi kodrat ya? Ah, ini kan hanya penampilan saja, biar saya terlihat fashionable. Tapi kalau mau lebih fashionable, harus pakai hijab seperti perempuan kan? Saya saranin lebih baik Mas kembali ke kodratnya sebelum terlambat. Sebelum terlambat, maksudnya apa? Gini ya Mbak, kita tuh baru ketemu, tapi kamu udah berani menyuruh saya seperti itu. Sopankah kayak gitu? Tahan emosinya, dia cuma ngasih saran. Wajar kalau dia kayak gitu, nggak usah ambil hati. Mbak, maaf sebelumnya, saya rasa ini nggak ada hubungannya sama Mbak. Jadi saya mohon jangan bicara seperti itu ya. Maaf kalau ada perkataan saya tadi yang menyinggung perasaan. Saya hanya mengingatkan aja sebelum terlambat. Kalau gitu, saya permisi ya. Tuh orang kenapa sih? Baru juga kenal udah ngomong kayak gitu. Damar, emangnya masih kelihatan kayak laki-laki ya? Aduh gimana ya Pak? Sebenarnya kalau boleh jujur, Pak Ahmad tetap mirip sama laki-laki. Mau pakai baju kayak gimana pun. Berarti aku harus pakai baju yang lain nih. Kita ke butik dulu ya. Ayo, saya mau cari baju dan hijab yang lain. Jangan hari ini juga dong Pak. Pak Ahmad kan mau ke bandara. Lupa ya kalau Pak Ahmad mau umroh. Oh iya ya, saya kan mau umroh. Ya udah deh, nanti aja habis pulang umroh. Ayo kita ke bandara. Ibu ternyata udah di sini. Katanya gak mau nganterin aku. Kok sekarang udah di sini? Mana mungkin ibu gak nganterin kamu? Kamu beneran pergi dengan pakaian seperti ini? Kamu yakin? Kita udah ngomongin ini dari kemarin loh Bu. Kenapa ibu masih mempertanyakan hal yang sama? Kalau aku pakai pakaian seperti ini sekarang, itu artinya aku yakin Bu. Sudah ya, jangan dibahas lagi. Tapi yang kamu kunjungi itu rumah Allah nak. Masa kamu berpakaian seperti ini? Emangnya aku berpakaian seperti apa Bu? Aku kan tidak menunjukkan aurat. Pakaian juga rapi bersih. Apa yang harus dipermasalahkan? Kamu masih bertanya apa permasalahannya? Kamu benar-benar tidak paham atau pura-pura tidak paham Ahmad? Pakaian yang kamu pakai itu tidak pantas dipakai sama laki-laki. Sudahlah Bu, gak usah dibahas lagi. Sebentar lagi aku akan berangkat. Nanti ketinggalan pesawat. Aku pergi dulu ya. Ibu jaga diri ya selama aku umroh. Ya udah, kamu hati-hati ya. Jangan lupa kabarin ibu kalau udah sampai. Iya Bu, pasti aku kabarin kok. Mar, tolong jaga ibu ya. Bu Zahra, yang sabar ya. Saya ngerti kok bagaimana perasaan ibu. Sekarang kita cuma bisa berdoa. Semoga Pak Ahmad bisa dapat hidayah. Iya Damar, tapi nggak tahu kenapa perasaan saya nggak enak. Saya takut terjadi sesuatu sama Ahmad. Apalagi yang akan dikunjungi itu kan rumah Allah. Saya takut. Semoga tidak terjadi apapun ya. Bu Zahra jangan terlalu dipikirin ya. Nanti sakit Bu. Sekarang ayo saya antar pulang. Ini orang di sebelah aku kok kayak laki-laki ya? Apa mungkin emang laki-laki? Ah, beneran laki-laki. Maaf Mas, kok pakai hijab segala? Saya pikir hanya wanita yang pakai begitu. Saya merasa lebih nyaman begini Pak. Tidak ada aturan yang melarang kan? Ya. Tapi setahu saya dalam agama tidak diperbolehkan seorang laki-laki menyerupai seperti perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Emangnya menurut Bapak saya itu menyerupai perempuan? Bapak lihat aja deh. Buktinya Bapak masih tahu kan kalau saya itu laki-laki. Iya sih, Masnya masih kelihatan kayak laki-laki. Cuma pakai hijab aja. Saya masih bisa mengenali Mas sebagai laki-laki. Ya berarti saya tidak menyerupai perempuan dong Pak. Bapak aja masih bisa ngenalin. Maksudnya bukan seperti itu Mas. Hijab itu kan identitasnya perempuan muslim. Kalau Mas pakai hijab itu sama aja menyerupai perempuan. Maksudnya seperti itu. Ah ribet, suka-suka saya lah. Mau pakai apa aja, bukan urusan kamu. Hak saya dong mau pakai baju apa aja dan kerudung apa aja. Itu memang hak Mas. Tapi saya juga punya hak untuk mengingatkan kamu. Saya merasa punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Tapi saya tidak suka. Lagian pula kita baru ketemu. Saya juga nggak tahu Bapak ini siapa. Kenapa langsung bilang kayak gitu? Sudahlah, gak usah ikut campur. Maaf Mas, kalau Mas merasa tersinggung, saya tidak ada maksud apa-apa. Hanya mengingatkan. Mengingatkan atau menghujat? Astagfirullah, tidak ada yang menghujat Mas. Sekali lagi saya minta maaf kalau Mas merasa tersinggung. Lain kali gak usah ngomong kayak gitu Pak. Apalagi kalau sama orang asing. Setidaknya aku sudah mengingatkan. Dia mau sadar atau tidak itu sudah bukan urusan saya lagi. Semoga dia cepat bertobat. Itu yang di sebelah kamu laki-laki kan? Kok aneh ya? Dia kenapa pakai hijab gitu? Gak seharusnya loh pakai hijab. Itu sudah menyalahi aturan. Iya, tapi mungkin dia punya alasan sendiri. Jangan menilai dulu. Tapi kan tetap aja, apapun alasannya itu udah menyalahi aturan. Iya juga sih Bu. Tapi kok dia bisa lolos ya? Maksud saya, kok nggak ada yang curiga gitu? Seharusnya kan petugas di sini pada curiga. Takutnya dia mau niat jahat. Jangan ngomong gitu. Gak baik tahu. Kalau dia dengar gimana?
Maaf ibu-ibu, tadi saya nggak sengaja mendengar pembicaraan kalian. Saya itu kesini mau ibadah, mau umrah, nggak ada niatan jahat sedikit pun. Kalau ngomong tuh dijaga ya bu. Maaf mas, saya nggak bermaksud buat nuduh. Cuma saya heran aja, kenapa kamu pakai hijab kayak gitu? Ya terserah saya dong, mau saya pakai baju apapun itu hak saya. Menurut saya ini bukan soal hak atau bukan, ini soal peraturan. Setiap yang mau umroh kan pasti ada aturannya mas. Mas nggak bisa bertindak seenaknya. Saya setuju, semua itu ada aturannya. Tidak bisa bertindak seenaknya, kecuali mas menggunakan sorban. Maaf mas kalau merasa tersinggung, saya tidak bermaksud apapun kok. Saya tidak ingin mencari keributan. Kalau gitu saya permisi ya mas. Kok perasaanku jadi nggak enak ya setelah mendengar perkataan ibu-ibu tadi? Ah udahlah, nggak perlu dipikirin. Perasaan aku kok makin gak enak ya. Dulu aku nyaman pakai hijab ini, tapi kenapa sekarang aku mulai gak nyaman ya? Apa mungkin gara-gara ngomongin ibu yang tadi ya? Kemarin-kemarin aku excited banget buat umroh. Kenapa sekarang aku jadi bimbang? Aku nggak tahu harus apa. Ibu telepon. Oh iya aku lupa. Aku kan harus telepon ibu. Tapi ternyata ibu udah nelpon duluan. Halo bu. Halo Ahmad, kamu sudah sampai? Iya nih bu, aku baru saja sampai hotel. Maaf belum sempat ngabarin. Iya nggak apa-apa nak, tapi ada satu hal yang ibu pesankan sama kamu. Apa bu? Jangan bilang ini soal penampilan aku lagi ya. Nak, ibu tidak bermaksud untuk melarang kamu berpenampilan seperti apapun. Hanya saja tolong disesuaikan. Di sana kamu sedang beribadah, jangan terlalu fokus pada penampilan. Fokuslah pada hati nak. Iya bu, Ahmad ngerti. Ibu udah bilang itu beberapa kali. Tapi kenapa kamu masih berpakaian seperti itu? Ibu yakin kamu pasti masih menggunakan hijab kan? Apa di depan Ka'bah kamu juga berniat menggunakan hijab? Ya emangnya kenapa sih bu? Gak ada yang larang juga kok. Pas aku nyampe ke sini juga gak ada yang larang. Allah yang melarang Ahmad. Seharusnya kamu sadar. Udahlah bu, aku mau istirahat sebentar. Soalnya sebentar lagi aku harus pergi. Ya sudah, semoga di sana kamu baik-baik aja ya. Iya bu. Ibu selalu membahas masalah yang sama. Emangnya salah ya kalau aku pakai hijab? Aku merasa lebih cocok pakai hijab. Orang-orang pada bilang jangan terlalu fokus pada penampilan. Tapi kan penampilan juga perlu. Aku harus berpenampilan bagus di hadapan Allah. Emangnya salah? Mas, lihat deh, aku tuh dari tadi bahkan pas di lobi ngeliatin dia terus. Kenapa kamu ngeliatin dia terus? Kamu kenal sama dia? Aku nggak kenal sih, cuma penasaran aja. Dia itu kayak laki-laki, tapi kok dia pakai hijab ya? Emangnya boleh? Kalau itu sih aku kurang tahu ya. Cuma setahu aku, kalau kita mau umroh atau haji itu nggak ada syarat dan ketentuannya. Dan kalau tidak salah, apa yang dipakai sama orang itu menyalahi aturan. Nah kan, aku juga berpikiran kayak gitu. Mau kita samperin nggak mas? Kita kasih tahu, takutnya nanti pas di sana dia malah diliatin sama orang-orang. Kan kasihan juga. Boleh juga, ayo kita samperin. Mas, maaf sebelumnya, bukannya lebih baik pakai pakaian laki-laki saja ya? Saya merasa ini lebih sesuai untuk saya. Saya juga nyaman pakai pakaian seperti ini. Mas yakin, tapi saya rasa sebaiknya mas berpakaian sesuai dengan syarat dan ketentuan. Jangan seenaknya seperti ini hanya karena rasa nyaman. Benar apa yang dikatakan istri saya. Sebaiknya mas berpakaian seperti saya ini, baru itu sesuai. Saya rasa ini hak saya mau menggunakan pakaian apapun. Nggak bisa kayak gitu dong mas. Semuanya ada ketentuannya. Kalian berdua jangan cerewet ya. Terserah saya mau pakai baju kayak gimana pun. Astagfirullah, semoga Allah menunjukkan kuasanya. Semoga laki-laki tadi dapat hidayah. Amin, semoga aja ya mas. Soalnya aku miris ngelihat dia. Apa ini? Kenapa hijabku seperti ini? Ya Tuhan, apakah ini peringatan? Apakah aku tidak pantas berada di sini? Hijab yang kupakai melilit diriku. Aku kesulitan bernapas. Gimana ini? Aku harus menghindar dulu dari orang-orang. Ya Allah, aku datang ke sini membawa beban dan kebingungan. Jika ini ujianmu, kuatkanlah aku ya Allah. Aku hanya ingin mendekat padamu. Ujian ini bukan hanya tentang apa yang orang lain pikirkan. Ini tentang ketulusanmu. Lepaskan bebanmu dan kembalilah pada dirimu yang sebenarnya. Hijab ini tidak melilitku lagi. Alhamdulillah ya Allah, aku merasa lebih ringan. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas peringatanmu. Ya Allah, aku mengerti sekarang. Perjalananku adalah tentang hati, bukan tentang apa yang terlihat di luar. Aku tidak butuh perhatian dari siapapun, hanya ridhomu ya Allah. Mas, tadi saya lihat kamu di Masjidil Haram. Kamu sudah melepaskan hijab yang kamu pakai. Iya mas, saya ikutan senang ngelihat kamu sudah kembali kepada kodratmu. Saya belajar sesuatu. Perjalanan ini lebih dari sekedar penampilan. Ini tentang hati.
Setiap orang memang memiliki perjuangan spiritualnya masing-masing. Mas, Mbak, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya. Kalian sudah mengingatkan saya. Maaf untuk tadi yang di depan kamar hotel ya. Saya sudah berbicara kasar sama kalian. Tidak apa mas, kami memaklumi. Sebenarnya kamu sedang merasa gundah kan, makanya sedikit gampang tersinggung. Tidak perlu dipikirkan, saya memahami kamu kok. Saya juga pernah merasakan kegundahan yang sama. Tapi alhamdulillah, sekarang mas sudah sadar. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Jangan hanya mengucapkan terima kasih kepada kami, tapi ucapkanlah terima kasih kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati kamu. Itu benar mas, ucapan terima kasih kepada Allah karena apa yang mas rasakan ini tidak luput dari rahmatnya Allah. Sekarang saya sadar, ternyata selama ini yang saya lakukan itu salah. Sekarang saya ingin kembali ke kodrat saya sebagai laki-laki dan berpenampilan juga seperti laki-laki. Sekarang aku sadar, selama ini aku salah arah. Tidak seharusnya aku berpakaian seperti perempuan, apalagi pakai hijab. Aku laki-laki, maka harus berpakaian seperti laki-laki juga. Halo Damar. Halo Pak Ahmad, gimana ibadahnya? Lancar? Alhamdulillah lancar Mar. Oh iya, gimana keadaan ibu saya? Alhamdulillah baik Pak. Ibu dari kemarin nanyain Bapak terus, katanya kapan pulang. Kayaknya beliau udah kangen sama Pak Ahmad. Tolong bilang ke ibu saya ya, besok saya pulang. Baik Pak. Oh iya Pak, kalau saya boleh tanya, kayaknya Bapak lagi seneng deh. Alhamdulillah, saya memang lagi seneng. Selama di sini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran. Sekarang saya sadar kalau selama ini saya terlalu jauh sama Allah. Saya juga kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Pak. Ya sudah, saya tutup dulu ya teleponnya. Perasaanku sekarang jadi jauh lebih tenang. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah membuka hatiku sehingga aku menjadi orang yang jauh lebih baik. Bagaimana perjalananmu nak? Kamu di sana baik-baik aja kan? Semua ibadah kamu berjalan dengan lancar? Indah Bu, aku belajar bahwa mendekat pada Tuhan bukan tentang apa yang aku pakai, tapi tentang menjadi diriku sendiri dengan hati yang tulus. Alhamdulillah, ibu bangga sama kamu Ahmad. Ternyata selama di sana kamu banyak mengalami perubahan. Ibu senang kamu banyak berubah menjadi lebih baik. Makasih ya Bu, aku tahu ini semua berkat doa Ibu. Aku sekarang kembali ke jalan yang benar. Nah, setiap orang tua itu pasti mendoakan anaknya dengan baik agar anaknya selalu dalam lindungan Allah. Aku janji Bu, aku nggak akan seperti dulu lagi. Kodrat aku itu sebagai laki-laki, maka setiap penampilanku juga harus seperti laki-laki. Ibu benar-benar lega mendengarnya.